Halo semua, kembali lagi di kelas Revit. Pada video ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat sebuah profil kusen untuk curtain wall custom. Karena kalau kita perhatikan curtain wall di Revit itu profilnya, si kusennya itu kan hanya terbatas. Ada bentuk rectangular, ada bentuk circular dengan dimensinya yang terbatas, dan yang ada di Revit itu semua kusennya itu pasti terlihat dari eksterior seperti yang saya tampilkan di sini ya. Kalau kita dari luar itu pasti kelihatan, oh di sini ada kusennya. Tidak ada desain yang kusennya itu tersembunyi di belakang dari si kacanya. Sehingga kalau misalkan kalian mau membuat sebuah desain yang pengen kaca dari curtain wall itu terkesan tanpa kusen, tanpa adanya frame, maka mau tidak mau kita harus buat profil dari kusen curtain wall itu custom. Kita harus bikin sendiri. Nah, di sini cara untuk membuat profil custom adalah sebagai berikut ya. Pertama, kita ke file, kemudian pilih family. Lalu pada tampilan template file ini, kita harus memilih template yang benar ya. Jangan sampai salah pilih, karena nanti kalau kita salah membuat profil di template yang tidak pas, maka profil yang sudah kita buat itu nggak akan bisa dipakai. Untuk profil kusen dari curtain wall, kita perlu membuat profilnya itu di profil mullion ya. Ini metrik profil mullion. Ini yang harus kita gunakan. Kita buka. Nah, pada lembar kerjanya ini kita temukan ada beberapa keterangan ya. Di sini interior menunjukkan bahwa di bagian atas sini adalah bagian dalam dari bangunan. Ya, sedangkan di bawah ini adalah bagian eksterior dari bangunan. Seperti pada contoh di sini, ya. Kalau kita perhatikan kan, yang ketika kita punya sebuah curtain wall atau dinding kaca, itu pasti kusennya lebih banyak di sisi interior daripada di sisi eksterior. Ya, ini terlihat dari sini ya. Yang kusennya cuma terlihat sedikit, tipis ini pasti bagian eksterior, sedangkan yang menjorok ke dalam ini adalah bagian interior. Jadi jangan sampai salah meletakkan posisi si kusennya. Jangan nanti menjorok keluar, jangan kacanya di bagian dalam, nanti jadinya lucu ya. Kemudian di sini ada center of mullion, artinya ini adalah as dari si kusennya nanti. Jadi ketika kita menggambar, upayakan kusen itu tidak berada di sebelah kiri saja atau di sebelah kanan saja, tetapi pas berada di tengah sini ya. Supaya nanti ketika kita membuat sebuah curtain wall, si kusennya itu tidak jelek ya. Ketika kita upload ke sebuah project, dia tidak miring ke kiri atau miring ke kanan, jadi pas di tengah. Ini perlu kita perhatikan. Lalu di sini ada center of front back reference plane. Ini tidak terlalu penting ya, kita biarkan saja. Ini juga tidak perlu dibahas. Nah, ketika kita mau membuat mullion atau kusen dari curtain wall, saran saya kita tetap harus menggunakan reference plane. Ya, reference plane ini supaya kita nanti bisa memasukkan parameter ke dalam mullion yang akan kita buat. Di sini pertama kita buat dulu 2 buah reference plane, tambah satu lagi yang horizontal ya. Karena bentuk dari kusen itu kan pasti kotak ya, jadi kita buat dulu garis bantunya kotak sederhana seperti ini. Kemudian kita ke create, lalu line ya, kita aktifkan line, kita bisa mulai menggambar. Oke. Nah, terus yang perlu diperhatikan, kusen itu tidak kotak sempurna ya. Bagi kita kan mau membuat kusen
yang dia seolah-olah kaca itu nanti frameless ya. Artinya dari eksterior, dari tampilan luar bangunan kita berharap kusen itu hanya terlihat sangat sedikit. Nah, supaya kusen itu terlihat sangat sedikit, maka ini perlu kita coak ya. Kita coak. Jadi profilnya kurang lebih seperti ini untuk kusen supaya si kusen nanti terlihat hanya sedikit. Oke, selanjutnya kita bisa buat parameter dulu. Ya. Di sini kita beri nama parameternya, pakai align dimension ya, membuat ini ya. Kita buat parameter kedalaman kusen. Kita oke. Untuk angkanya kita biarkan dulu tidak benar ya. Ini angkanya masih 92. Ini ngawur masian. Kita biarkan dulu. Kemudian ini kita buat jadi satu ya. Fungsinya nanti ini kita jadikan equal. Fungsi dari dijadikan equal supaya ketika kita mau mengganti-ganti lebar dari si kusennya itu antara lebar kanan dengan lebar kiri itu akan selalu setara ya, nilainya akan sama. Lalu ini kita buat lagi. Yang ini kita jadikan parameter baru. Namanya lebar kusen interior. Nah, karena nanti lebar kusen ini hanya terlihat di bagian interior. Lalu kita oke. Nah, selanjutnya untuk parameter lebar kusen eksterior, yaitu yang lebar bagian sini, ini kita perlu tambahkan reference plane baru ya, supaya kita bisa enak memasukkan parameter. Kita klik, ini kita kunci. Oke, ini kita kunci. Lalu sama seperti yang di sini, kita jadikan equal dulu ya, supaya kanan dan kiri nanti nilainya sama. Kita jadikan equal, kemudian kita tambahkan parameter baru dengan klik yang sebelah kanan, ya garis yang sebelah kanan sama garis yang sebelah kiri. Ini kita jadikan namanya lebar kusen eksterior. Nanti adalah lebar dari kusen yang terlihat dari eksterior. Kemudian yang perlu kita tambahkan lagi, parameter satu lagi, adalah terkait ini. Lebar dari tempat kita meletakkan si kacanya. Ya. Nanti kaca kan akan diletakkan di sebelah kanan sini sama di sebelah kiri. Nah, tebal dari letaknya ini, ya, coakannya ini perlu kita berikan parameter tambahan supaya nanti kita bisa atur-atur ya, mau pakai kacanya apakah pakai kaca single glass atau double glass. Ya, ini kita kunci. Karena kalau single glass mungkin kebutuhan tempat peletakan kacanya cukup 1 sampai 2 cm, begitu ganti jadi double glass dia akan jadi lebih lebar ya, butuh tempatnya mungkin 3 sampai 4 cm. Ini perlu kita buat jadi parameter juga. Kita buat lagi align dimension di sini, lalu kita jadikan parameter namanya lebar tempat kaca. Oke. Nah, sekarang tugas selanjutnya adalah kita perlu memastikan bahwa garis-garis dari kusen ini sudah tergembok ke masing-masing ininya, masing-masing garis reference plane-nya. Ya. Oke, ini ada yang belum terkunci. Ini kita kunci. Ini ada yang ada yang salah klik tadi ya.
Kayaknya sudah terkunci, ini sudah, ini coba kita kunci. Kita kunci. Oke, sepertinya semua sudah terkunci. Sekarang kita perlu cek dulu parameternya apakah bekerja dengan semestinya. Untuk kedalaman kusen, ya, kedalaman kusen itu biasanya sekitar 10 cm. Kemudian untuk lebar kusen eksterior, saya ingin curtain wall itu nanti terlihat frameless, sehingga di sini hanya saya sisakan mungkin sekitar 1 cm saja ya untuk kusen eksteriornya ini. Lebar kusen interior biasanya sekitar 7 cm. Dan ini harusnya berarti ini 100 ya, karena satuannya mili ya di sini. Kalau ini lebar kusen 7 cm berarti 70. Lebar tempat kaca itu sekitar 2 cm. Oke, ini kita apply. Oke, terlihat di sini parameter bekerja dengan semestinya. Kalau sudah seperti itu, kita oke. Kemudian ini bisa kita simpan, save as sebagai family. Nah, kita letakkan di sini di bagian folder curtain wall untuk bagaimana cara menyimpan profil ini ke dalam library-nya Revit. Bisa lihat di video selanjutnya ya, ada satu video saya buat khusus untuk itu. Di sini saya beri nama curtain wall, kemudian rectangular 1 ya. Jika sudah kita simpan, maka ini sudah bisa kita gunakan ya. Untuk cara menguploadnya ke project, silahkan tonton di video lain karena sudah saya siapkan juga. Oke, sampai di situ saja video tutorial pada kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.